Roh Tuhan menyertai aku diutusnya untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Menyadari kekurangan kita, mari bersama-sama kita berseru. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Peran Maria kepada para malaikat dan semua orang kudus daripada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihilah kami, Tuhan kasihilah kami, Kristus kasihilah kami, Kristus kasihilah kami, Tuhan kasihilah kami, Tuhan kasihilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, janjimu telah terlaksana pada diri Yesus Putra Manusia. Kami mohon semoga kami kau beri kebijaksanaan, karena kami percaya akan namanya, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antaramu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Apapun datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu, ya Tuhan. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu, ya Tuhan. Betapa aku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu, ya Tuhan. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ini Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan pada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu.
pada saat kalian mendengarnya, semua orang yang membenarkan Yesus, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini di tempat asalmu. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tapi tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, marahlah semua orang di dalam rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Jadi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Maka bagaimana Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memperlihatkan ajaran dan pemberitaannya tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat, kata-kata indah, tapi hanya dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dan itulah yang diharapkan oleh orang-orang para pewarta kabar gembira. Bukan kalah kemolekannya, keindahannya, pandainya mengukir ataupun menyampaikan dengan kata-kata hikmat, kebijaksanaan, bahkan dengan lagu yang merdu ataupun dengan harapan-harapan kata-kata indah yang menyejukkan pada saat ini. Tapi ada sebuah inspirasi yang bisa kita renungkan dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana Rasul Paulus supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Kalau kemarin hari Minggu kita mendengar bagaimana Petrus menafsirkan keliru apa yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa anak manusia akan menderita dan diserahkan kepada kaum tua, orang-orang Farisi, dan banyak dari mereka mengira tidak mungkin itu terjadi, sehingga Petrus mengatakan sekali-kali tidak mungkin itu terjadi, hanyalah iblis Tuhan Yesus. Sekarang dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus ditolak di negerinya. Jadi nabi dihargai di tempat asalnya. Yesus penuh dengan kekaguman banyak orang ketika ia membaca kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik, membebaskan kawanan, penglihatan pada yang buta, membebaskan yang tertindas. Diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya ingat 20 tahun yang lalu lebih, pada saat tadi sandiakon, saya menerima dan saya menggunakan bacaan ini. Dan itu sungguh dirasakan. Tidak terasa sudah 20 tahun sudah. Bagaimana kekuatan itu harus mau tidak mau harus kami suburkan terus-menerus. Bagaimana roh Tuhan yang ada pada kami para imam harus sungguh dijaga, dan akhirnya kita semua bisa mewartakan kabar baik, memberikan
penglihatan kepada yang buta, pembebasan yang tertindas, ketenangan bagi yang galau. Dan cukup menarik bagaimana orang-orang Farisi di sekitarnya menuntut, menolak. Yesus mengatakan dengan perumpamaan, aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, katanya. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, tapi tidak ada satu. Ada banyak yang kelaparan selama 3 tahun 6 bulan. Tapi Elia diutus bukan kepada salah satu dari mereka, melainkan hanya seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Juga pada waktu Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tapi tidak seorang pun ditahirkan, hanya Naaman, orang Syria. Makin marahlah orang-orang Israel di sekitar, mau menghalau Yesus. Yesus lewat ke sana. Masa pandemi ini membuat kita itu jadi orang yang takut, cemas, tidak punya harapan. Padahal kita bisa memberikan kemampuan pada banyak orang untuk tetap produktif, untuk tetap bekerja, untuk tetap berprestasi, berkembang. Jangan takut dengan hal-hal yang ada di sekitar, tapi biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita untuk lebih bisa menjaga diri, mencintai orang lain dengan segala sesuatu protokol yang harus diperhatikan. Dan semakin harus hidup sehat, menjaga jarak, harus membersihkan, pakai masker dan sebagainya. Ini sesuatu yang standar, tapi lebih ditekankan bagi kita semua untuk lebih memperhatikan orang lain lebih dari segala-galanya. Biar kita menderita, biar kita tidak mempunyai apapun, bahkan kemarin kita kehilangan nyawa, tapi kita akan mendapatkannya. Kenapa? Barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, karena Tuhan, dia akan mendapatkan dia hidup kekal. Ini bisa kita lakukan ketika kita bisa berusaha pada zaman di dunia ini berbuat bermakna, berarti bagi orang lain. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Puji Allah Bapa semesta alam, sebab kemurahan Engkau menerima roti manusia. Sebumi dan dosa manusia bagi kami akan menjadi roti. Dan pujilah Allah. Semoga kami jadi lahir seperti Kristus, sebagaimana dalam coklat air dan anggur. Puji Allah Bapa semesta alam, sebab kemurahan Engkau menerima anggur yang kami siapkan ini masih pohon anggur, dan dari dosa manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Dan pujilah Allah. Bapa, cucilah aku bersih dari dosa sempurna untuk mereka Kristus. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kehidupan, berkenanlah kiranya Engkau memberitahu apa yang dapat menyembuhkan kami dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Semua wafatnya menyebabkan hidup kami subur, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami mari bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudahlah kita sebentar. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur atas karya-Mu yang agung di tengah-tengah kami, dan memuji Engkau dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Meskipun umat manusia terpecah belah oleh pertengkaran dan perselisihan, kami mengalami pula bahwa Engkau senantiasa membagikan hasrat untuk berdamai. Dan dorongan Roh-Mu, orang-orang bermusuhan berdamai kembali, yang berlawanan berjabat tangan,
Bangsa-bangsa mencari jalan untuk menggalang persatuan. Dekat kuasamu juga, cinta mengalahkan kebencian. Ampun menaklukkan balas dendam. Dan saling kasih mengenyahkan perselisihan. Oleh karena itu, selayaknya kami selalu bersyukur kepadamu dan melambungkan pujian bersama segenap penghuni surga yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati dan datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu sebab Engkau mengutus Yesus Putra. Dialah sabda-Mu, menyelamatkan manusia, dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Putra yang Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami kumpul di sini, rakyat terdamai ini memohon kepadamu ya Bapa, sudah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula pada malam itu ia mengambil piala syukur, memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan damai. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindu. Allah Bapa kami, sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, korban bawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama dengan Putra-Mu. Dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu menjadi tanda persatuan dan sana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan Paus kami Fransiskus, kami Ignatius Kardinal Suharyo beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, bagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Peran Maria, Bunda Allah, Beliau semua pelayan yang suci, para rasul yang berbahagia dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Kumpullah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, kehormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Yesus. Amin. Mari kita berdoa tiga Salam Maria, pertama untuk keluarga besar, Yesus Faktor sama Mama kami tercinta yang kemarin ulang tahun, terutama dengan anak-anak, keluarga di Jogja, di Bandung, di Lampung, agar diberi kesehatan di masa pandemi. Yang kedua untuk berkaya, kami janjikan dengan doa-doa kita, Bapak Ibu Rudi, Ibu Nancy, Caroline, bersama anak-anak, keluarga besar mereka. Dan ketiga untuk kami Yudit, dengan keluarga besar, agar diberi rahmat kesembuhan, kekuatan iman. Kita berdoa, berharap kepada Tuhan. Sama Bunda Maria, mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku diutus memberitakan pembebasan pada para tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, serta pembebasan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas duta rahmat-Mu, yaitu Yesus Sang Mesias. Semoga hati kami tetap terbuka terhadap kaum fakir miskin dan tertindas, apalagi terhadap siapapun yang menantikan kebahagiaan sejahtera demi Kristus Tuhan dan pengantara. Tuhan serta semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara kasih, Eucharistik hari Senin biasa pekan ke-22 sudah selesai. Dan kita pergi, kita diutus.